Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Namun, tanpa rancangan yang tepat, jembatan itu bisa rapuh sebelum sampai ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok satu akan memaparkan materi mengenai rancangan pembelajaran keterampilan bahasa Jepang. Sebelum itu, pernahkah teman-teman membayangkan seorang mahasiswa dari Indonesia datang ke Jepang dengan membawa mimpi yang besar? Namun, di tengah itu ia kesulitan memahami bahasa akademik yang digunakan di kelas. Begitu juga para pekerja asing, anak-anak repatriasi, bahkan pengungsi-pengungsi semuanya membawa latar belakang yang berbeda. Nah, perbedaan latar belakang dan tujuan pembelajar bahasa Jepang ini, tujuan pembelajar inilah yang menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Tidak ada satu pola pengajaran yang bisa langsung sesuai untuk semua orang. Semuanya pasti perlu disesuaikan kembali. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan ini, muncullah rancangan pembelajaran, sebuah konsep yang lebih luas daripada silabus dan kurikulum, yang berusaha menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai kebutuhan nyata para pembelajar. Dengan rancangan pembelajaran yang baik, hasil belajar pun bisa maksimal. Setiap pembelajar mampu mencapai kompetensi dasar, juga indikator pencapaian, baik dari studi, penelitian, pekerjaan, ataupun kehidupan sehari-hari, terutama di Jepang. Maka dari itu, selama beberapa menit ke depan, kami akan mengajak teman-teman menelusuri latar belakang, tahapan, hingga unsur-unsur penting dari rancangan pembelajar bahasa Jepang. Semoga presentasi kami bisa memberi gambaran yang jelas dan bermanfaat. Selanjutnya, kita memasuki yang pertama tentang rancangan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, kemajuan Jepang di berbagai bidang menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia untuk lebih banyak mengetahui masyarakat dan kebudayaan negara tersebut. Dengan alasan ini, maka muncullah fenomena semakin meningkatnya jumlah orang asing yang mempelajari bahasa Jepang, seringkali mengakibatkan munculnya berbagai masalah di dalam proses pembelajaran bahasa Jepang. Untuk itu, akhirnya dituntut pemikiran serta tindakan positif untuk menyusun suatu program, untuk menyiapkan suatu program yang dirancang secara terencana dan sistematis sebagai bentuk kepentingan, sebagai bentuk penetapan terhadap rancangan pembelajaran yang diperlukan untuk kebutuhan keterampilan berbahasa Jepang yang akan dilaksanakan nantinya. Begitu. Kemudian selanjutnya, pada bab ini akan dibahas terkait rancangan pembelajaran serta kaitannya dengan silabus juga kurikulum. Selain itu, kita juga akan membahas tahapan-tahapan rancangan pembelajaran yang memuat kegiatan pengamatan, juga merancang silabus juga kurikulum. Dan yang terakhir, kita akan menyinggung pentingnya evaluasi terhadap sebuah rancangan pembelajaran. Oke, kemudian kita memasuki latar belakang rancangan pembelajaran bahasa Jepang atau yang kita kenal sebagai course design. Istilah ini mulai digunakan sejak pertengahan 1980-an yang dikemukakan oleh Kimura di 1989. Hal ini mendorong munculnya sebagai respon atas meningkatnya jumlah pelajar bahasa Jepang dengan latar belakang dan tujuan yang beragam. Jadi, dengan melihat latar belakang dan tujuan para pembelajar yang berbagai macam ini, entah itu menjadikannya sebagai bahasa asing, bahasa kedua, bahasa ketiga, ataupun seterusnya, kita bisa mengetahui bahwasanya mereka belajar bahasa Jepang ini sebagai persiapan untuk mengikuti studi pasca sarjana, penelitian ilmiah, pelatihan teknik, pekerjaan perusahaan, pengungsi baik dari Asia Tenggara, Cina, bahkan anak Jepang yang baru saja kembali dari luar negeri. Nah, dari keberagaman latar belakang ini menimbulkan berbagai masalah dalam pembelajaran. Oleh karena itu, ditetapkanlah rancangan pembelajaran sebagai persiapan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang nantinya kita bisa memperoleh hasil secara maksimal dengan sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya
Maka dari itu, rancangan pembelajaran merupakan pengu- suatu penyusunan, suatu perancangan serangkaian kegiatan pengajar yang dilakukan mulai dari mengumpulkan informasi terkait persyaratan yang berhubungan jelas dengan pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian kita menganalisis kebutuhannya. Yang terakhir, kita menentukan rencana pembelajaran secara keseluruhan. Nah, penyusunan secara keseluruhan ini dilakukan baik dari kelas individu maupun kelas kelompok, baik dari tingkatan dasar, tingkat terampil, maupun tingkat akhir yang nantinya kita mencapai tujuan, yaitu hasil maksimal sesuai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Kemudian, dalam rancangan pembelajaran juga penting untuk menentukan siapa yang mengajar, apa yang diajarkan, berapa lama, dan bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Seperti itu. Namun, selanjutnya, ada dua aspek dari hal-hal tersebut. Yang pertama, apa yang diajarkan? Kita sebut sebagai rancangan silabus. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan yang kita sebut sebagai rancangan kurikulum. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Tanaka Nozomu Ozaki Toshio 1992, ada tiga unsur yang menjadi bagian penting dalam rancangan pembelajaran. Yang pertama, Nanini Motozuki, yaitu kita mengacu terhadap kebutuhan pembelajar, terhadap kebutuhan pengajar, buku apa yang digunakan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Nanio, yaitu materi pembelajaran. Nah, si materi pembelajaran ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan pembelajar. Biasanya terdapat beberapa sasaran, seperti misalnya mencakup 4 aspek keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Itsudo no Yoni, pelaksanaannya, itu kapan materinya diberikan, metodenya seperti apa, kegiatan belajarnya dilaksanakannya bagaimana, dan fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajarannya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian, kita akan memasuki tahapan-tahapan dalam rancangan pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang. Dalam tahap rancangan pembelajaran ada dua tahap. Yang pertama, tahap pengamatan. Kemudian yang kedua ada tahap merancang silabus dan kurikulum. Nah, di tahap pertama ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada mengamati latar belakang. Nah, mengamati latar belakang ini bertujuan untuk menjaring berbagai informasi terkait pembelajar tersebut ini untuk apa dia belajar bahasa Jepang gitu. Kemudian kita menganalisis juga kebutuhannya melalui needs analysis. Kita juga mengamati bakat pembelajar ini gitu untuk melihat dia ini punya bakat tidak untuk belajar bahasa gitu. Kalaupun ada bakat apa yang dia miliki ini gitu. Nah, kita mengamati bahasa target menggunakan needs analysis. Menggunakan bahasa target ini juga kita melihat eh, meng- apa namanya? Kalau si pembelajar ini seorang bisnismen, maka yang kita butuhkan adalah kemampuan bahasa Jepang yang nantinya dipakai untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, ataupun negosiasi-negosiasi. Kemudian yang terakhir ada mengamati pemakaian bahasa target. Kita mengamati bagaimana orang Jepang menggunakan bahasanya, gitu. Eh, kita mengamati aspek kebahasaannya seperti pemakaian kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau pola-pola kalimatnya. Namun yang lebih penting daripada itu, kita perlu menganalisis kesalahan berbahasa serta menganalisis kesulitan-kesulitan apa yang sering dihadapi pada saat berkomunikasi. Karena eh, seringkali mereka seringkali ada kesalahan pemakaian bahasa yang dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Nah, selanjutnya tahapan kedua akan dipaparkan oleh rekan saya Nisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Safira. Baik, selanjutnya setelah mengumpulkan informasi dari mengamati latar belakang, mengamati bahasa target, kemudian mengamati pemakaian bahasa target, maka tahapan selanjutnya adalah merancang silabus atau kurikulum. Nah, silabus atau kurikulum ini sendiri adalah serangkaian materi yang akan diajarkan dalam suatu program pembelajaran. Mengapa sih
silabus ini penting atau harus ada? Nah, silabus ini dijadikan sebagai rujukan untuk para pengajar agar mengetahui batasan-batasan hal-hal yang atau materi-materi yang akan disampaikan kepada calon-calon murid maupun muridnya. Nah, hal penting yang harus ada dalam merancang silabus adalah tujuan dan bentuk konkret dari pembelajaran. Nah, karakter silabus ditentukan berdasarkan sudut pandang analisis bahasa target. Maka, di dalam pembelajaran bahasa Jepang terdapat 6 silabus yang akan diajarkan kepada calon-calon murid maupun murid-muridnya. Selanjutnya, kita akan mulai kepada silabus yang pertama, yaitu Kojo Syllabus atau Structural Syllabus. Nah, silabus ini sendiri berfokus kepada struktur bahasa atau gramatika seperti pola kalimat, klausa, kala, atau yang sering disebut dengan tense. Nah, isi dari materi ini sendiri merupakan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila dalam pengamatan ditemukan calon-calon siswa baru mempelajari bahasa Jepang, maka silabus yang harus dibuat dimulai dari tingkat awal sampai menengah. Nah, namun apabila didapati calon-calon pembelajar telah mempelajari bahasa Jepang dan memahami bahasa Jepang, maka silabus yang dibuat boleh dimulai dari tingkat tengah maupun akhir, disesuaikan dengan tingkatan GLPT. Baik, selanjutnya, dalam menentukan bentuk silabus struktural seperti apa yang akan disusun, selanjutnya kita akan membuat Kino Shirabasu atau fungsional silabus, yang dimana silabus ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang dimiliki kalimat secara keseluruhan. Kita ambil contoh pada bentuk pola masen, yang dimana bentuk pola masen biasanya berkaitan erat dengan penolakan maupun kalimat negatif. Namun, apabila ditambahkan bentuk ka atau tanya di belakangnya, seperti Kohio no mimasen ka, maka kalimat tersebut akan berubah menjadi kalimat ajakan. Nah, selain kalimat ajakan, ada juga bentuk permohonan, kalimat bentuk permohonan, seperti Jisho kashite kudasai. Nah, silabus ini bisa dibuat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada 3 fungsi. Yang pertama, dalam fungsi sosialisasi. Contohnya seperti dalam berkenalan. Selanjutnya, ada dalam menunjukkan sikap intelektual, seperti memberikan atau meminta izin. Dan yang terakhir, dapat dilakukan seperti sikap emosional atau menunjukkan harapan. Bila teman-teman sudah memahami bentuk fungsi Shirabasu apa yang teman-teman inginkan, maka selanjutnya kita akan beralih ke wadai Shirabasu atau topik silabus. Nah, wadai silabus ini sendiri berfokus kepada penggunaan bahasa pada beragam tema atau topik. Nah, mengapa silabus ini harus ada? Karena kita sebagai pengajar akan menganalisis pokok pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana calon-calon murid akan menghadapi nantinya. Nah, tujuan dalam pembuatan silabus ini yaitu agar siswa dapat mengetahui atau murid dapat mengetahui kosakata sehari-hari yang akan digunakan dan kemungkinan besar digunakan dalam percakapan sehari-hari di Jepang. Nah, sehingga tujuan akhirnya para murid dapat memahami topik yang sedang dibahas oleh lawan
bicara. Nah, yang dimana apabila murid telah memahami topik yang dibicarakan oleh lawan pembicara, maka diharapkan dapat menarik minat siswa dalam mempelajari bahasa Jepang dan juga memberikan motivasi lebih untuk mahasiswa agar lebih bersemangat dalam belajar bahasa Jepang. Nah, topik-topik yang bisa digunakan atau yang bisa dimasukkan ke dalam silabus ini cukup banyak. Contohnya ada seperti Shumi atau yang kita ketahui sebagai hobi, ada Kazoku membicarakan tentang keluarga, ada Spotsu membicarakan tentang olahraga yang mana bisa dikaitkan lagi juga dengan Shumi. Kemudian ada Kekong Shuru, bahasa-bahasa tentang pernikahan, maupun Arbaito tentang pekerjaan. Ya, di mana jika teman-teman sudah dapat menentukan topik apa yang akan teman-teman ajarkan kepada murid-murid dan ataupun calon murid teman-teman, maka selanjutnya masih ada 3 silabus yang perlu teman-teman pahami lebih lanjut. Dan silabus-silabus tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sekar. Kepada Sekar, saya persilahkan. Terima kasih kepada Nisa sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan membahas tentang silabus-silabus ini. Lanjut ke bagian saya yaitu Gino Syllabus atau Skill Syllabus. Ini tuh berfokus ke satu keterampilan kebahasaan. Kan keterampilan kebahasaan itu ada 4. Berbicara atau kaiwa, mendengar atau cokai, menulis atau kaku, atau yang uh, uh, membaca. Ini tuh langsung ke contoh aja. Langsung dilatih atau nanti akan mendapatkan skill secara efektifnya hanya di satu skill saja. Misalnya ke uh, bagian staff bank, berarti uh, pegawai akan mendapat skill misalnya hanya menulis data yang diperlukan nasabah, berarti yang harus ditingkatkan adalah skill menulis. Atau yang di restoran yang part-time akan mendapatkan skill kaiwa atau berdialog dengan pengunjung dan akan mm, hanya menyambut pengunjung saja tanpa harus menuliskan cuma tanpa menuliskan pesan atau apalagi harus ditambah dengan skill memasak lainnya. Selanjutnya, Bamen Syllabus atau Situational Syllabus ini tuh sangat berbanding terbalik dengan silabus yang Gino tadi. Ini tuh harus fokus kepada keseluruhan aspek, yaitu keempat skill tadi harus bisa dikuasai dan direpresentasikan, yaitu berdialog, mendengar, menulis, dan membaca. Masuk ke contoh, berarti contoh lainnya seperti pedagang sayur ini berarti dia harus bisa berdialog dengan pengunjung yang ingin membeli buahnya. Dia harus bisa menjatuhkan harga untuk tiap kudamono, tiap buahnya harus berapa, apakah buahnya berbeda harus berapa, harus bisa tahu yen, mang, dan sebagainya, dan harus bisa menulis tagihan dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pengunjung yang ingin membeli buahnya tersebut. Masuk ke Kadai Syllabus atau STAS Syllabus itu silabus mempelajari langsung ke lapangan yang langsung menetapkan kebahasan itu tuh untuk menyelesaikan satu tujuan, satu proyek yang nyata. Masuk ke contoh,
yang kuliah kan berarti harus menyelesaikan proyek, harus dimulai dari misal butuh survei, harus survei kemana, nyari survei ke perpustakaannya gimana, berarti kan harus bisa membaca bahasa Jepangnya gimana, harus ke staff Toshokangnya gimana, harus bisa menulis kalau dibutuhkan ada hal yang ditulis di Toshokannya gimana, menulis PPT, menulis makalah dan yang lainnya, dan berdialog untuk dan berbicara juga untuk mempresentasikan kepada orang lain tentang proyeknya itu bagaimana. Atau sesimpel misal ingin memesan tiket di Eki atau di stasiun ingin pergi dari Kyoto ke Tokyo itu berapa, berarti harus mengerti kan, bisa membaca uh, attention atau bisa mendengar attention uh, di stasiun bagaimana, kalau butuh pertolongan ke staf yang menjaga stasiun itu bagaimana. Jadi dilangsungkan ke lapangan tanpa harus tahu, oh ini tuh kayaknya nggak sesuai grammar, tapi secara langsung, secara to the point, dan bisa menyelesaikan satu tas yang nyata tersebut. Selanjutnya, merancang kurikulum yang tadi sudah dibahas, yaitu semua kumpulan silabus atau bisa disebut lagi petanya dari rancangan pembelajaran. Di kurikulum ini kita membahas rute atau jalan yang akan dijalani untuk mencapai tujuan. Bisa mencakup kapan dan bagaimana materinya diajarkan, metodenya nanti gimana, apakah tanya jawab atau hanya presentasi, bahan ajar dan media, apakah medianya online atau offline seperti di kelas atau harus ke gedung yang dibutuhkan, yang pastinya jadwal yang spesifik. Harus masuk hari apa, atau kalau online harus masuk lewat link yang mana, yang dipukul berapa juga, dan membutuhkan waktu di satu kelasnya akan berapa lama. Secara singkatnya, silabus tadi adalah peta yang sudah dibuat dan sudah tahu tempatnya akan di mana, akan ke mana. Kurikulum ini adalah rute atau Google Map yang bisa menjadi indikator rute sampai selesainya berapa lama, sampai ke finishnya berapa lama. Terakhir yaitu evaluasi rancangan pembelajaran. Ini tuh biasanya diberikan kepada pembelajar, yaitu ujian atau kuis, agar bisa mengetahui indikator pembelajar ini udah ngerti belum sih yang dijelaskan oleh sensei, dijelaskan oleh yang mengajarnya bagaimana, dan hasil dari pembelajar itu bisa menjadi evaluasi apakah rancangan pembelajaran tersebut berhasil dan bisa dikemas kembali untuk merancang pembelajaran yang lebih update lagi di masa depannya. Ya, Dari pembahasan kita hari ini, kita melihat bahwa rancangan pembelajaran mencakup penyusunan silabus maupun kurikulum. Lebih dari itu, merupakan sebuah kerangka besar yang menyesuaikan kebutuhan, tujuan, juga latar belakang pengajar dan pembelajar bahasa Jepang. Dengan rancangan yang tepat, pembelajar tidak hanya menguasai bahasa Jepang secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani mimpi dan tujuan mereka di dunia nyata. Bahasa bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang bagaimana manusia bisa bertemu dan memberi makna terhadap satu sama lain. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Atas perhatian Sensei juga dukungan teman-teman, kami ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.